balik lagi di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar ya bukan? Ya. Oke, terima kasih udah selesai tepuk tangannya. Oke, gak kerasa kita udah berada di perjalanan panjang ini. Sekarang kita episode ke 5230 ya. Enggak deh, kita di episode 3. Kalau kemarin kita udah bareng sama narasumber hebat, tapi kali ini kita kedatangan 2 narasumber hebat. Tapi sebelum itu aku mau ngumumin kalau Guru Binar menang award di e-learning Forum Asia. Ini nominasinya apa saya lupa, nanti diluluskan sini ya teman-teman. Oke, mau kenalin dulu, di sini udah ada 2 narasumber kita. Yang pertama ada Pak Kristianus Iwayan Eka Budiarta selaku ekspertis. Boleh tepuk tangan semua, tepuk tangan lagi ya Pak Eka ya. Atau Pak Eka. Ya. Terima kasih. Selamat siang, sehat. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga loh Pak udah bersedia mau gabung dengan kami. Ya. Yang kedua ada Bapak Yusuf Yordan Yasin atau kita sapa akrabnya Kang Yordan. Halo Kang Yordan. Halo. Halo ada kamera. Halo semuanya. Karena tadi manggil Akang, saya panggil Teteh aja ya. Tezemi kalau gitu ya. Terima kasih Tezemi sudah mengundang kami sini. Sama-sama. Ini keduanya sama-sama ekspertis, tapi Pak Eka dari ekspertis pendidikan dan Kang Yordan ini dari non pendidikan, tapi punya pengalamannya sama-sama hebat nih teman-teman. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu, pengen tahu nih gitu ya, ngelihat sekarang nih kan Indonesia lagi banyak hiruk-pikuk kehidupan yang terjadi nih di mana-mana gitu ya. Nah ternyata di tahun sekarang itu tuh juga ada satu hal yang menjadi highlight di Indonesia, yaitu total pengangguran. Ya. Ternyata total pengangguran itu per Februari tahun ini tuh meningkat. Kurang lebih ada 7,28 juta penduduk Indonesia tuh yang ternyata menjadi pengangguran gitu, dan ternyata tertingginya itu ada di Papua gitu. Padahal di sana itu juga sangat dibutuhkan seorang pendidik gitu. Jadi ini sangat sangat bertolak belakang antara antara pengangguran dan juga lapangan pekerjaan, khususnya pendidikan di sana gitu. Sebagai seorang pendidik gitu, ini gimana tanggapannya mungkin dari Pak Eka gitu? Oh iya, memang untuk pengangguran memang satu hal itu memang kan butuh semacam skill dan juga pendidikan yang cukup untuk bisa membuat semacam aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan uang. Nah memang kita lihat memang teman-teman atau saudara-saudara kita di Papua itu memang sudah banyak hal yang sudah mulai berkembang saat ini dari segi infrastruktur, tetapi itu harus sejalan juga dengan pendidikan, dan itu masih menjadi PR besar sih sebetulnya dari pemerintah kita untuk tetap membangun Papua, memberi mereka kesempatan untuk pendidikan, sehingga dengan adanya pendidikan yang setara banyak hal yang bisa dimanfaatkan, terutama dari keadaan lingkungan ataupun juga sumber daya yang mereka punya yang begitu sangat besar. Memang saya tahu ada beberapa mahasiswa atau orang anak-anak muda Papua yang sudah mulai bersekolah ke Australia, yang berkembang, tapi kan itu masih sedikit sekali, dan itu menjadi satu benar PR yang besar untuk kita semua bagi pemerataan, terutama untuk pendidikan dan juga mengembangkan kemanusiaan ya secara umum di Indonesia ini. Itu. Oke, berarti ini tuh relate juga sama upah versus mengabdi pada masyarakat ya gitu. Gimana sih tanggapannya kalau pada Bapak ini? Saya punya teman, memang dulu dia kebetulan sempat bekerja di salah satu SMA di Papua, dan memang dia jauh-jauh datang misalkan belajar di Yogyakarta waktu itu dan hadir ke sana. Memang di sana itu memang berkaitan juga dengan konteksnya di luar pendidikan. Artinya memang upah waktu itu menjadi perhitungan yang kesekian kalinya, tetapi lebih kepada pengabdian yang utama. Nah itu yang sebetulnya masih bisa sebetulnya didapatkan dari beberapa orang guru ya, tetapi hal seperti itu sebetulnya tidak umum. Jadi tidak banyak guru ataupun orang-orang yang mau misalnya pergi ke tempat yang cukup terpencil untuk mengabdi, di mana mungkin kaitannya dengan upah dan imbalan yang didapatkan itu juga berbanding tidak selurus dengan tidak baik istilahnya untuk berkaitan dengan yang mereka dapatkan di situ. Itu menjadi faktor terbesar, hanya 1-2 orang saja yang bisa kita dapatkan.
Oke, jadi memang mengabdi pada masyarakat itu juga masih menjadi PR ya, karena memang upah itu jadi faktor utama. Nah ini Kang Yordan nih sosok yang sudah melalang buana ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Wingsnya itu sudah melebar kemana-mana gitu. Nah, Kang Yordan bolehlah berbagi sama kita gitu setelah Kang Yordan ketemu sama beberapa mungkin pendidik atau mungkin masyarakat yang ada di beberapa wilayah Indonesia tuh gimana sih Kang terkait sama hal ini? Ya, jadi ke pertanyaan awal tadi ya terkait dengan pengangguran. Sebenarnya kalau isu populasi, demografi itu Bang Haji Rhoma Irama membawakan lagunya tahun 76 itu, 50 tahun yang lalu. Itu lagunya adalah 135 juta penduduk Indonesia. Aku belum lahir sih. Itu dia. Itu legend lagu, artinya Bang Haji Rhoma Irama membawakan sebuah lagu dengan isunya dari isu demografi. Gitu. Suara saya nanti. Kalau itu nanti boleh ya sesi di chapter ke-25 saya akan tampil dengan lagu Rhoma Irama. Oke, dicatat teman-teman. Enggak ya, oke. Nah, jadi begitu. Dan untuk 50 tahun kemudian, saat ini 2025, penduduk Indonesia bertambah 150 juta menjadi 238 juta orang. Dan isunya kalau terkait dengan nanti 2045 sebagaimana digadang-gadang menjadi generasi emas 20 tahun lagi, itu penambahan populasi sekitar 40 juta orang. Jadi artinya sekitar 320 juta orang penduduk Indonesia di tahun 2045. Nah, dan hampir 70% dari populasi tersebut itu adalah usia produktif. Artinya memang itu menjadi bonus demografi di mana kita memiliki banyak masyarakat yang produktif, bisa bekerja, bisa berkarya, tapi juga menjadi sebuah ancaman, bisa menjadi namanya bencana demografis ketika memang potensi itu tidak diberdayakan. Dan kalau kami lihat sekarang, pemerintah sangat serius ya, artinya punya visi, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, makanan bergizi gratis. Tujuannya apa? Anak-anak sekarang yang umur 6 sampai dengan 17 tahun lagi, 20 tahun itu adalah pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Jadi artinya pemerintah sudah menyiapkan bahwa rakyat Indonesia akan berdiri di kaki sendiri melalui pendidikan, yaitu dari sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Nah, kalau terkait dengan tadi masalah pengabdian, kalau buat saya mungkin ya, ada yang namanya job, ada yang namanya passion gitu ya, atau karir gitu. Jadi kalau kita lihat, ada seorang yang bekerja secara profesional, namun passionnya bukan di pekerjaannya. Contohnya misalkan, ada seorang guru, tapi dia sebenarnya passionnya bukan menjadi guru, menjadi seorang IT. Akhirnya apa? Guru yang ahli di bidang IT. Jadi itu saya kira bisa dibagi dua ya. Silahkan berkarir, artinya karir itu buat saya adalah passion diraih, tapi melalui pekerjaan yang sedang saat ini dilakukan. Jadi kesenjangan keterampilan ya ini masuknya. Nah, kalau dibilang kesenjangan keterampilan, balik lagi ya, setiap orang punya passion yang berbeda. Ketika kita bilang dunia pendidikan profesinya hanya guru, itu mungkin saya bilang juga terlalu sempit mungkin ya, karena bisa menjadi peneliti, bisa menjadi dosen, bisa menjadi seorang kita bilang ada bimbel online seperti itu, banyak potensi yang bisa dikembangkan dari seorang lulusan pendidikan. Jadi artinya adalah kalau kita seorang generalis di pendidikan, silakan teman-teman kembangkan spesialisnya di mana. Tidak harus menjadi seorang misalkan harus jadi guru saja tidak. Karena pun di dunia pekerjaan lain yang bukan pendidikan, itu memang berbuat kemungkinan untuk orang pendidikan masuk ke sana. Gitu Teh Zemi. Oke, nah ini menarik kalau misalnya tadi dengar usia produktif gitu. Usia produktif itu kan kalau kita ngelihat dari jenjang itu dimulai dari perkuliahan. Nah ini tuh berhubungan juga sebenarnya dengan apa yang tadi disampaikan. Nah berarti usia anak-anak kuliahan gitu ya. Berarti di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak ya sekarang anak-anak yang masuk ke dalam jenjang universitas gitu ya. Nah kita melihat dari sisi lapangan pekerjaannya juga, ini kan masih berhubungan gitu, melihat dari usia produktif tadi yang sempat disinggung gitu. Ini kenapa masih banyak juga gitu para lulusan-lulusan yang memang pada saat dia sedang di usia produktif ini tuh tidak bekerja sesuai dengan jurusan mereka.
ini berhubungan juga sama passion ya BTW gitu. Jadi kenapa hal itu tuh bisa terjadi sih gitu? Oke. Kalau buat dari saya yang paling penting adalah bagaimana pribadi individu itu punya bintang terang, punya mimpi, punya cita-cita. Karena ada sebuah kisah juga, ada seorang guru dan dia menjadi guru ketika dia SD. Jadi uniknya adalah apa? Karena dia membaca sebuah komiknya tentang siksa kubur katanya. Waduh, serem ya. Serem memang, judulnya serem. Jadi ada siksa gitu ketika sudah meninggal, ditimbang-timbang mana yang banyak berbuat baik masuk surga, berbuat jahat masuk neraka, dan kemudian ada yang sudah mau masuk neraka, tapi kemudian diselamatkan oleh ilmu yang bermanfaat. Nah, sejak saat itu orang tersebut ingin jadi guru. Nah, artinya setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi guru karena kisah yang seperti tadi, ada yang menjadi guru karena dia melihat guru ketika di SD pada SMA-nya sangat perform, sangat menarik untuk kita memotivasi kita belajar seperti itu ya. Yang paling penting adalah kita sebagai individu punya tujuan jelas, kita mau kemana. Itu kayaknya jadi PR seorang guru juga, artinya bahwa guru yang baik itu tidak bisa hanya jago menyampaikan materi, tetapi dia adalah semacam contoh, dia adalah semacam figur untuk siswanya. Karena proses belajar itu seperti itu, dan banyak artinya yang sebetulnya yang menjadi guru sekarang itu karena terinspirasi dari guru yang dulu yang pernah dia mengajar. Nah, itu yang selalu menjadi PR juga kalau saat ini kita misalkan ada institusi pendidikan guru, bagaimana menyiapkan guru bukan hanya secara konten saja mereka belajar guru, tetapi hal di luar itu, ya itu yang merupakan value yang penting yang sebetulnya selalu digadang-gadang untuk diupayakan supaya dia bisa menjadi satu inspirasi bagi para siswanya seperti itu. Oke, terus juga kalau dilihat balik lagi ya, kalau kita lihat dari lulusan sekarang kan salah satu jurusan Indonesia ada jurusan pendidikan ya. Mungkin ini Pak Eka juga salah satu praktisi yang sangat memahami mungkin ya di bidang tersebut. Nah Pak, agak sedikit melenceng tapi masih berhubungan. Dari lulusan pendidikan itu, saya lihat kan sekarang ini hanya sekitar 22% aja yang mau jadi guru. Sedangkan tadi kan motivasinya ada mungkin dari faktor lain, lalu juga mungkin panggilan hati dan sebagainya. Tapi kenapa pada kenyataannya dari mahasiswa yang lulusan pendidikan itu tuh hanya sedikit, bahkan kurang dari 50%. Itu kenapa? Mereka tidak mau menjadi seorang pendidik. Kalau saya lihat itu ada semacam pergeseran value ya. Kalau dulu itu zaman bapak saya waktu segala macam itu di kampung sekitar itu memang untuk menjadi guru itu merupakan satu hal yang terhormat, dan orang banyak berusaha menjadi guru, menjadi hal seperti itu karena semacam posisi yang dilihat ataupun boleh dikatakan hal yang baik yang dia lakukan di masyarakat dan menjadi contoh. Namun sekarang itu yaitu sekali lagi memang ujungnya berkaitan dengan pertama upah, terus yang kedua itu berkaitan juga dengan tren di mana sekarang teknologi mulai banyak berkembang, hal-hal yang baru banyak berkembang, boleh dikatakan pekerjaan-pekerjaan mungkin boleh dikatakan yang dekat dengan televisi, publikasi segala macam jauh banyak berkembang, itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga faktor guru kalau misalnya bukan menjadi salah satu passion ataupun satu hal yang boleh dikatakan menarik, agak kurang untuk menjadi perhatian, menjadi minat seperti itu. Dan perubahan value ini sebetulnya mempengaruhi pendapat orang atau keinginan orang anak-anak muda. Sekarang banyak kan kalau ditanya saya mau bekerja di IT, saya mau bekerja menjadi business person, ataupun saya mau bekerja sebagai mungkin content creator at least yang cita-citanya jadi banyak ya. Benar seperti itu, sehingga untuk menjadi guru per se, untuk ngajar seperti itu semakin kurang, semakin turun gitu. Oke, nah berarti kalau tadi ya kita katakanlah 22% itu menjadi seorang pendidik, terus 78%-nya kemana ini? Ya, itu hal yang menarik ya untuk dibahas karena dengan adanya banyak sekarang peluang-peluang baru di mana ya kita lihat sendiri dengan adanya teknologi terutama AI sekarang sudah mulai muncul banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lalu yang boleh dikatakan sudah banyak tergantikan. Nah, 78% ini adalah sekarang mulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan
misalkan pekerjaan yang terutama dengan teknologi, bagaimana mereka bisa melibatkan diri ataupun berterjun langsung dengan teknologi seperti itu. Jadi cita-cita banyak itu, entah kamu jadi program designer, berkaitan juga dengan content creator yang banyak seperti itu, ataupun hal-hal lain yang dimana bisa bersentuhan langsung dengan teknologi. Guru sebetulnya bukan tidak mungkin bersentuhan, kita secara tidak langsung juga harus bersentuhan dengan teknologi, tetapi memang model guru secara umum itu yang hanya dekat dengan, boleh dekatkan cara mengajar segala macam, itu menjadi poin yang mungkin dianggap agak kurang seperti itu. Itu yang saya rasa sih. Gimana Mas? Ya, jadi kalau dilihat memang guru itu kan juga ditiru ya. Jadi kalau memang kita melihat sebagai profesi, itu memang harus berinternalisasi kalau buat saya pribadi melihatnya ya. Karena dia sosok karakter yang bukan mendeliver materi, tapi ada ruh di dalamnya. Dan dia ada jiwanya. Ketika dia sayang sama anaknya, dia tidak masuk kelas hanya menuliskan silakan kerjakan PR halaman sekian. Tidak akan seperti itu. Dia akan berpikir bagaimana dia bisa anak itu melebihi dari gurunya. Jadi itu terkait dengan internalisasi terhadap digugu dan ditiru tadi ya. Sedangkan kalau terkait dengan profesi, saya rasa ya dengan bertambahnya populasi tadi, saya rasa banyak, kita kan nggak mau tetap berada di orang bilang middle trap income itu ya. Betul. Kita pasti mau naik ke atas. Ketika sudah naik ke atas, naik kelas, penghasilan meningkat, pasti orang tua ingin sekolah di mana? Sekolahnya minimal sekolah yang internasional atau sekolah yang Islam, sekolah Islam plus. Betul. Artinya banyak juga dibutuhkan guru-guru yang memang mumpuni ya. Jadi dikatakan dibutuhkan tidak, jawabannya ada pasarnya, ada peluangnya. Karena juga pasti sekolah bertambah juga gitu kan ya. Nah jadi terkait hal itu, kembali lagi jurusan pendidikan dipilih, fakultas pendidikan kalau memang itu yang menjadi guru, dan juga cari kampus yang memang bisa memberikan nilai lebih ya. Tidak old school mungkin hanya sekedar mengajarkan bagaimana menyampaikan materi apa mau dikuasai, tapi terkait dengan tadi saya sampaikan pedagogi tadi Pak ya, betul gitu, bagaimana menyampaikan materi tersebut, tidak hanya sekedar itu. Ya. Trennya sekarang itu berkaitan dengan ada soft skill yang mesti dikuasai oleh guru. Sebetulnya tidak hanya skill daripada misalnya hal yang berkaitan dengan pedagogi, tetapi sekarang itu kaitannya dengan misalnya critical thinking skill atau cara berpikir kritis. Terus juga ethical reasoning, bagaimana juga bisa memberikan semacam hal yang baik atau menyarankan hal yang baik, itu bisa berbicara di depan dengan adanya komunikasi. Hal-hal seperti itu, skill-skill seperti itu dibutuhkan untuk lulusan-lulusan yang berikutnya, dan guru itu mestinya ya diupayakan untuk bisa membawa hal seperti itu. Nah, itu PR juga untuk sebetulnya institusi-institusi yang menyiapkan calon guru, bagaimana kita menyiapkan itu, artinya materi yang disampaikan bukan hanya berkutat pada konten saja, mereka misalnya belajar sesuatu hal yang berkaitan dengan materi, tetapi hal yang seperti itu juga diberikan. Nah, kami sendiri kalau misalnya kita dalam pendidikan kebetulan juga menyiapkan proses belajar yang berkaitan dengan experience program, jadi pembelajaran yang berbasis pengalaman, di mana tidak hanya konten yang dipelajari, tetapi juga selalu dikaitkan dengan apa yang mereka bisa lihat secara langsung di dunia kerja, di dunia nyata seperti itu. Makanya kita ada untuk mahasiswa ya maksudnya. Untuk mahasiswa kebetulan, jadi untuk memberikan kesempatan kepada mereka supaya belajar tidak hanya yang secara konten, tetapi mereka melihat perbandingannya di sekolah misalkan, ataupun di institusi di mana mereka bisa nanti ke depan hadir seperti itu menjadi seorang guru. Proses seperti ini supaya diupayakan sebetulnya lebih mendewasakan dia dan juga memberi kesiapan, terutama juga apa yang belajar dengan teknologi seperti itu. Dan itu yang sebetulnya mulai banyak digali untuk kesempatan sekarang. Mungkin boleh nanya ke Pak Eka, boleh ya? Boleh. Pak Eka, kalau misalkan kita bicara kompetensi nih, anggaplah ada seorang mahasiswa lulusan biologi, tapi dia passionnya menjadi guru. Betul. Padahal kan kita tahu kalau kompetensi itu kan ada knowledge, betul, skill, behavior. Tapi kalau dibilang knowledge, yang pasti dia biologinya oke lah. Karena computational thinking-nya di situ betul. Ketika pedagogi itu kan knowledge, skill,
mungkin dia ada di bawah. Iya. Nah, apakah ada Pak semacam apa ya program pre-service persiapan yang menjadikan profesi guru, dia menjadi seorang profesi guru begitu Pak? Ya betul. Kalau di dalam bahasa Inggris sendiri ada beberapa program yang berkaitan dengan itu, seperti misalkan ada TESOL, TESOL yang mungkin bisa langsung berkaitan dengan yang ada yang di UK misalkan seperti itu, ataupun ada program lain yang misalnya CELTA yang menyiapkan mereka untuk berkaitan dengan pedagogi, bagaimana mengajarkan misalkan listening, bagaimana mengajarkan reading, bagaimana mengajarkan writing, itu diajarkan di sana. Tetapi lebih dari itu adalah sebetulnya bagaimana orang itu punya pengalaman langsung mulai dari misalnya terlibat, ya, tidak hanya langsung menjadi guru, tetapi ada proses di mana dia bisa beradaptasi untuk ke sana. Nah itu yang penting. Biasanya ada kesempatan seperti itu sebelum dia nanti lepas jadi guru. Maka program kami yang tadi berkaitan dengan School Experience Program atau program pengalaman belajar itu sebetulnya memberikan pengalaman-pengalaman seperti itu sebelum menjadi seorang guru yang mandiri. Oke, berarti persiapannya juga dibuat lebih matang gitu ya. Jadi biar lulusan nanti setelah mereka berkuliah gitu, spesifiknya jurusan pendidikan, itu mereka bisa masuk ke yang memang ranahnya mereka, yaitu menjadi seorang pendidik gitu ya. Seperti itu. Jadi memang selain belajar di kelas, mungkin bisa bertemu juga dengan Pak Eka ya. Bisa juga langsung terjun ke lapangan. Jadi semua pengalamannya itu komprehensif seperti itu ya. Nah, kalau itu misalnya dia adalah dari lulusan pendidikan. Kalau misalnya yang bukan dari lulusan pendidikan tapi justru tertarik menjadi guru. Nah, ini gimana tanggapannya? Kalau bukan dari lulusan pendidikan ya, jadi artinya begitu. Ada proses di mana dia secara konten ya, tadi persis yang Mas Mungkin kalau biologi kan masih ada hubungannya sedikit lah. Kalau ini benar-benar jauh, misalnya dari teknik, pengen jadi guru. Nah, teknik sendiri pun sekarang guru kan tidak hanya boleh dikatakan guru yang K12 dari TK, SD, SMP. Guru pun bisa dalam tahap yang besar, misalkan menjadi dosen, misalkan seperti itu. Biasanya guru-guru teknik itu bisa mengajar di sana, ataupun guru teknik bisa mengajar matematika sesuai dengan logika. Ya, memang ada pendekatan atau pre-service program itu memang dibutuhkan, dan biasanya sekolah-sekolah atau institusi tertentu mereka juga bisa mendapatkan calon-calon guru tidak hanya dari jurusan pendidikan. Mereka mendapatkan dari jurusan lain, tetapi setelah itu biasanya ada retraining seperti itu. Ada kesempatan untuk upskill ya, supaya mereka siap untuk menangani kelas. Mungkin juga ada masuk kelas sebagai guru pendamping misalkan awalnya. Itu yang proses yang sebelumnya pre-service yang tidak dia dapatkan selama kuliah dalam satu program seperti itu. Oke, mungkin contohnya di Guru Binar ya, banyak pelatihan yang bisa diikutin salah satunya. Poinnya bisa diikutin, jadi untuk semua nggak mesti dari jurusan pendidikan juga bisa ikut belajar di Guru Binar. Nggak apa ya, kita sedikit penjelasan Guru Binar mungkin kembali ngingetin para penonton atau pendengar biar kembali ingat sama Guru Binar kayak gitu ya. Oke. Pak, balik lagi ke masalah yang tadi pendidik ya. Sebenarnya masih agak penasaran. Kalau misalnya yang dari jurusan pendidikan tidak menjadi guru, kan tadi Pak Eka juga udah bilang bisa jadi content creator atau lain halnya gitu. Apakah prospeknya mereka di dalam pekerjaan tersebut juga peluangnya besar sebesar seorang lulusan pendidikan menjadi guru, atau gimana? Saingannya mereka dengan yang lulusan non pendidikan itu seperti apa? Karena kan ini crossing ya. Ya, memang itu satu hal yang baru. Content creator itu kan juga mungkin harus dibangun dari hal yang sendiri ya, di mana mereka punya patience, juga punya persisten yang konstan dalam hal membangun konten tertentu. Tapi kalau tanpa itu juga agak susah juga. Sehingga memang ada pilihan-pilihan lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang juga bisa dicapai oleh misalkan lulusan dari pendidikan. Misalkan dari tempat kami juga ada beberapa misalnya bekerja di yang dekat dengan sana dengan berkaitan dengan human resources misalkan, atau yang bekerja sebagai content creator tetapi khusus untuk misalkan pendidikan tertentu. Jadi pendidikan online tertentu itu ada hal-hal seperti itu, jadi sudah harus diarahkan ke tujuannya tertentu.
Sedangkan yang lain itu berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakukan, misalkan berkaitan juga dengan aktivitas-aktivitas yang secara tidak langsung menjadi trainer ya, trainer yang bukan sebagai guru di di institusi tertentu secara fix seperti itu, tetapi trainer-trainer yang seperti yang dimiliki oleh misalkan di School Development Outreach-nya Sampurna seperti itu. Itu hal yang baik yang bisa dilanjutkan oleh misalkan lulusan-lulusan dari calon lulusan demikian. Oke, thank you. Sebenarnya mau nambahin mungkin punya cerita? Tadi ya, kalau memang dari ke non pendidikan, pada dasarnya kalau memang saya mungkin lebih banyaknya adalah dari non pendidikan bergabung dengan lembaga pendidikan itu mungkin ada ya. Nah, pada dasarnya lembaga pendidikan tidak hanya isinya seorang guru, seorang dosen, ataupun yang lain. Karena juga pasti ada bagian lainnya lagi ya. Misalkan dia peduli dengan pendidikan, tapi dia backgroundnya finance atau accounting, maka bisa bekerja di bagian itu. Dia bagiannya adalah misalkan bagian teknologi, seperti bagian IT. Jadi pada dasarnya adalah untuk teman-teman yang di luar dari bidang pendidikan, jurusannya ketika berkuliah, terbuka peluang juga jika memang punya passion tadi di bidang pendidikan. Artinya dengan dia menjadi seorang finance accounting, secara langsung dia akan belajar juga bagaimana dengan update pendidikan sekarang. Oke, jadi sebenarnya prospeknya tuh banyak ya, tapi balik lagi dengan kemampuan, passion, dan juga mungkin minat juga ya, minat dari setiap lulusannya itu mau kemana. Nah ini mungkin terakhir ya, kalau tadi kita ngebahas tentang lulusan pendidikan gitu ya. Nah kalau dilihat berarti kan bisa saja yang tadi 22% itu tuh juga karena kalah saing sama yang non pendidikan gitu ya. Mungkin karena yang non pendidikan mereka lebih well prepared gitu ya, atau mungkin mereka lebih semangat lagi untuk misalnya mereka menggali ilmunya untuk mengalahkan para lulusan pendidikan itu. Nah itu gimana nih, mungkin Pak Eka dulu gitu ya, gimana nih untuk mempersiapkannya biar nggak, dalam artian nggak kalah saing gitu. Ya, sekarang sekarang itu kan kita dalam konteks jurusan kita ataupun program kita tidak mungkin salah satu menjadi guru itu merupakan tujuan ya, tetapi lebih kepada konteksnya itu menjadi educators. Dan educators itu bisa macam-macam. Misalnya bisa menjadi seorang konsultan, tetapi untuk menjadi konsultan kan juga butuh beberapa langkah. Sehingga peluang-peluang dari misalkan tamatan dari jurusan pendidikan ini bisa banyak hal, terutama yang berkaitan juga dengan misalkan dia menjadi edupreneur. Itu menjadi hal yang penting sekarang, karena kan entrepreneur itu salah satu skill yang juga banyak dimulai diminati dan orang sudah mulai ini. Nah itu di langkah-langkah seperti itu bisa, misalkan mereka misalnya awalnya dari guru kecil sebetulnya awalnya, tetapi begitu melihat peluang, ada beberapa lulusan kami seperti itu, begitu ada peluang akhirnya dia bisa membuka sendiri untuk menjadi pertama dari konsultan dan juga punya bisnis sendiri tentang pendidikan. Nah, terus yang kedua berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, artinya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan human gitu. Jadi seperti konsultan misalkan di human resources tadi, ya, itu menjadi salah satu poin yang baru yang banyak yang boleh dikatakan dekat di situ. Tidak menutup kemungkinan ada memang profesi lain yang sama sekali di luar itu ya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan atau menyiapkan manusia itu yang menjadi acuan ataupun kesempatan-kesempatan yang bisa diraih oleh lulusan dari pendidikan seperti itu. Ya, jadi nyambung Pak ya. Jadi setiap kita adalah guru, setiap kita adalah pembelajar, setiap kita adalah siswa. Artinya kita perlu belajar terhadap hal-hal yang baru. Contohnya kan ada guru binar ya sini ya, banyak kelas di sini juga. Yang dimana memang selalu pasti kalau kita tidak mau belajar, kita pasti ketinggalan. Padahal tadi kalau ikut cerita yang tadi, ilmu yang bermanfaat itu kan sebenarnya yang jadi motivasi si guru tadi. Kalau gurunya tidak menambah ilmunya, ya bagaimana dia bisa memberikan manfaat pada yang lain gitu. Jadi selalu update, baik melalui kursus
baik melalui sertifikasi terutama itu, karena sertifikasi mungkin satu cara untuk diakui di dunia profesional ya begitu. Begitu seorang memiliki sertifikasi, maka dia bisa dinyatakan qualified untuk mengerjakan suatu tugas. Jadi 22% sudah sangat kecil jumlahnya, dan itu kita bisa tingkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Seperti waktu sempat kita ngobrol beberapa waktu yang lalu itu, kita bisa mengupayakan atau membandingkan guru itu semacam pensil kalau masih ingat ya kan. Jadi memang tadi menyambut apa yang Mas Jordan bilang, bahwa ada memang kelompok orang yang begitu termotivasi, yang menjadi bagian runcing dari pensil itu. Apapun hal yang baru, dan selalu upskill, selalu mengupdate diri dengan mengikuti sertifikasi ataupun hal-hal yang lain yang berupa misalnya webinar ataupun lulusan, karena memang banyak hal yang baru yang ingin dipelajari, terutama dengan AI segala macam ini kan. Tetapi ada yang memang harus menunggu dulu. Nah, begitu. Jadi ada orang yang boleh dikatakan, saya menunggu melihat dulu teman saya seperti apa, baru saya mengikuti. Memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang merasa, wah ini kok satu hal yang baru, wah ini kok sulit gitu loh. Itu bagian besi ataupun mungkin bagian penghapus dari pensil itu. Nah sekarang yang diharapkan adalah bagaimana kita menciptakan yang bagian runcing dan juga bagian paling tidak bagian dari kayu dari pensil itu yang selalu berusaha mengembangkan diri, pembelajar sepanjang hayat ya. Seperti itu. Bapak, saya lupa, silahkan diminum. Terima kasih. Kita minum dulu biar lebih santai, saya juga pengen minum. Oke, ada opinion kalau kata orang Sunda, mas silahkan nih, Pak Eka, Kang Iya, terima kasih. Gitu. Ini obrolannya menarik banget, Pak Eka sama Kang Yordan benar-benar memberikan kita insight gitu ya, bahwa sebetulnya berarti apapun itu jurusannya dan apapun itu pekerjaannya, yang pertama berarti persiapan yang matang itu penting. Terus juga passion, lalu minat juga jangan lupa, dan juga yang terakhir panggilan hati itu juga penting gitu. Kalau tadi aku boleh merangkum dari yang disampaikan sama Pak Eka dan juga Kang Yordan. Terima kasih banyak Pak Eka. Terima kasih. Sudah main bareng sama kami di sini, teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus nonton podcast kita di Ngobrol Pintar Bikin Binar di episode-episode berikutnya. Lalu jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita, ada @gurubinar, Facebook Guru Binar, lalu juga di TikTok kami ada di @gurubinar, dan juga YouTube kami jangan lupa di subscribe, yaitu Guru Binar. Teman-teman, jika teman-teman semua punya kisah yang ingin dibacakan di podcast ini, boleh kirimkan cerita teman-teman semua ke email Guru Binar di info@gurubinar.id, karena kita semua akan sangat menantikan kisah-kisah menarik teman-teman semua untuk dibacakan di podcast ini. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya.